lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajarkah hari ini? Ya, kita akan belajar tema 1, subtema 2, mata pelajaran IPA dan IPS. Selamat belajar ya. Tetap semangat selalu. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Wah, banyak sekali ya pemimpin agama. Ya, karena Indonesia mengakui ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yuk, sekarang kita akan belajar agama-agama yang ada di Indonesia. Pertama adalah agama Islam. Agama Islam itu kitab sucinya Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid, hari besar keagamaannya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijrah, Maulid Nabi, dan juga Isra Mi'raj. Sekarang agama Katolik. Agama Katolik itu kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Hari raya besar keagamaan yang dirayakan adalah Natal, Jumat Agung, Hari Paskah, dan juga kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus. Selanjutnya, ini adalah Gereja Emmanuel ya. Agama Kristen. Agama Kristen itu kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaan yang dirayakan adalah hari Natal, Jumat Agung, Hari Paskah, dan juga kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus. Selanjutnya, kita akan melihat agama Hindu. Agama Hindu itu kitab sucinya Weda. Tempat ibadahnya di pura. Pemimpin ibadah pedande. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Nyepi, Saraswati, dan juga Pager Besi. Selanjutnya, agama Buddha. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya di wihara. Pemimpin ibadah, seorang biksu. Dan hari raya kebesaran atau hari raya agama Waisak, hari Asada, dan juga hari Katina. Terakhir, agama Konghucu. Kitab sucinya Sishujing. Tempat ibadahnya di Kelenteng. Pemimpin ibadah Wensi, dan hari besar keagamaan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh. Anak-anak, walaupun bangsa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam agama, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap bersatu. Kita harus membina toleransi umat beragama. Lalu, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai pendirian yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Ya,
Jadi, antar umat beragama harus bersedia hidup rukun berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama. Sekarang kita mau lihat contoh sikap toleransi antar umat beragama. 1. Mengucap selamat pada hari raya keagamaan. 2. Tidak mengganggu saat teman sedang beribadah. 3. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. 4. Membantu teman yang sedang mengalami musibah walaupun beda agama. Jika kita sudah saling menghormati satu sama lain dan menjalankan contoh-contoh tersebut, maka kita pasti akan hidup rukun satu sama lain. Ingat, semua manusia itu di mata Tuhan sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Lalu, apa sih manfaat dari menjalin persatuan antar umat beragama? Yuk kita lihat ya. Menumbuhkan rasa persaudaraan, tercipta kerukunan dan kedamaian, mempersatukan perbedaan antar umat beragama, menumbuhkan sikap toleransi terhadap semua orang. Masyarakat dan bangsa menjadi kuat. Itulah manfaat mengapa kita harus toleransi antar umat beragama. Sekarang kita akan masuk dalam pelajaran IPA. Manusia mendengar sesuatu melalui telinga. Sekarang kita akan melihat fungsi daripada telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan juga alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yuk kita lihat, perhatikan gambar ini baik-baik ya. Yang mana telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Anak-anak, kita bisa mendengar karena kita mempunyai telinga. Yuk, sekarang kita mau melihat bagian-bagian telinga. Perhatikan gambar ini baik-baik, kalian hafalkan ya. Bagian telinga yang pertama yaitu daun telinga. Nah, daun telinga ini letaknya di bagian luar. Setelah itu ada saluran atau lubang telinga. Lalu ada gendang telinga, perhatikan baik-baik ya. Dan ada juga tulang pendengaran. Selanjutnya kita mau lihat ada bagian 3 saluran setengah lingkaran. Mengapa dia disebut 3 saluran setengah lingkaran? Karena memang ada 3 dan juga bentuknya seperti setengah lingkaran. Lalu kemudian ada sel saraf dan ada rumah siput atau koklea. Kenapa disebut rumah siput? Ya, memang karena bentuknya seperti rumah siput. Dan terakhir ada saluran Eustachius. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendalami fungsi dari bagian telinga. Perhatikan gambar ini baik-baik lagi ya. Kita akan melihat telinga bagian luar, yaitu yang terluar adalah daun telinga. Daun telinga ini disusun oleh tulang rawan yang fungsinya menangkap getaran bunyi. Dan ada juga saluran atau lubang telinga. Fungsinya meneruskan bunyi ke gendang telinga. Sekarang kita mau lihat telinga bagian tengah, yaitu gendang telinga. Gendang telinga fungsinya menangkap getaran suara pertama kali atau mengubah bunyi menjadi getaran dan menghantar getaran ke tulang pendengaran kita. Telinga bagian tengah selanjutnya adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3, yaitu tulang landasan, tulang sanggudi, dan tulang martil.
Fungsinya adalah menerima getaran dari gendang telinga dan menghantar getaran ke telinga bagian dalam atau rumah siput. Selanjutnya adalah saluran Eutasius. Fungsinya mengatur tekanan udara dan menyalurkan ke rongga mulut. Saluran ini menjaga keseimbangan atau tekanan udara di dalam rongga telinga agar sama dengan tekanan udara di luar. Kita akan lihat telinga bagian dalam, yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Fungsinya adalah membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, rumah siput atau koklea. Fungsinya menerima getaran dari tulang pendengaran dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan terakhir adalah sel saraf, mengantar getaran ke otak. Kita akan mempelajari proses sampai kita bisa mendengar bunyi. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Yuk kita perhatikan baik-baik cara kerja telinga. Awalnya gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat ke saluran telinga. Dari situ akan dibawa ke gendang telinga. Di gendang telinga, bunyi akan diperbesar dan dibawa ke tulang-tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran, bunyi akan disalurkan ke koklea. Jadi, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran akan mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Dan di otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, jadi kita bisa tahu deh dari mana bunyi itu berasal. Itulah cara kerja telinga kita. Nah, anak-anak, ternyata telinga itu sangat penting ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatannya dengan cara memelihara kesehatan telinga. Yuk, kita mau lihat cara merawat telinga ya. Lihat gambar ini baik-baik. Ya, telinga ini sedang dibersihkan. Ingat, bila kita membersihkan telinga, hanya bagian luarnya saja dan dibersihkan secara teratur dengan menggunakan kapas yang bersih atau cotton bud yang bersih. Ingat ya, harus bersih. Setelah itu, bila kalian mendengar suara yang kencang atau suara yang memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Dan kalian pun harus membersihkan telinga. Ingat, jangan mengorek-ngorek telinga, karena kalau kalian mengorek-ngorek bukan menjadi bersih, tetapi kotoran akan masuk ke dalam dan itu akan menumpuk di dalam. Bila kotoran menumpuk, dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, kalian harus segera pergi ke dokter THT, dokter telinga, hidung, dan tenggorokan, untuk segera dibersihkan. Karena bila tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan infeksi ya. Jadi kita harus rajin membersihkan telinga secara teratur. Tugas kita hari ini mengerjakan latihan IPA dan juga latihan IPS. Lihat halamannya baik-baik.
Selamat belajar, sukses selalu untuk kita.